Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Di laut Restikoa sunyi terpancing, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave. Saudara terkasih, Bunda Maria juga mendapat gelar perlindungan orang berdosa, Refugium Peccatorum. Maria tidak mendapat murka Allah, malah mendapat rahmat penuh daripadanya. Maka siapa saja yang bergabung dengan Bunda Maria tidak akan terkena murka Allah. Tabut Perjanjian, Arca Testamenti, adalah juga salah satu gelar Bunda Maria. Nah, dalam Perjanjian Lama, tabut perjanjian disimpan loh batu perjanjian antara Allah dan umatnya. Dalam Perjanjian Baru terjalin hubungan antara Allah dan umat manusia dalam diri Kristus yang berkat karya penyelamatannya berhasil mempersatukan Allah dengan umat manusia. Perjanjian Baru itu dapat terlaksana berkat Yesus yang dikandung oleh Maria. Dengan demikian, Maria menjadi mirip dengan tabut perjanjian dalam Perjanjian Lama yang menjadi tempat di mana Allah hadir. Saudara, bejana kebaktian utama atau Vas Insigne Devotionis adalah pula gelar dari Bunda Maria. Maria sepenuhnya merelakan diri bagi kehendak Allah yang mau melaksanakan karya penyelamatannya bagi umat manusia di dunia. Karena itu, Maria menjadi tempat unggul dalam penyerahan diri dan keterarahan kepada Allah. Santa Maria, Ratu semua orang kudus. Nah, salah satu gelar yang paling populer diberikan kepada Santa Maria yaitu Ratu semua orang kudus. Gelar ini juga terdapat dalam litani Santa Perawan Maria. Saat gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus pada 1 November, gereja tidak hanya merayakan kemenangan bagi orang-orang yang sudah bahagia di surga, tetapi juga merupakan pengharapan kita bahwa kelak kita pun ingin hidup dalam persekutuan dengan para kudus di surga dan Santa Maria, Ratu semua orang kudus. Para kudus menginspirasi kita yang masih dalam pesiarahan di dunia ini untuk menikmati sukacita surgawi bersama dengan Kristus. Seperti dikatakan Rasul Yohanes dalam suratnya, dia berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya."
Gereja menghormati Santa Maria, Ratu semua orang kudus, seperti dilakukan oleh Paus Pius ke-7 pada tahun 1814. Penghormatan ini mendapat peneguhan dari Bunda sendiri, yang dalam pesan melalui lokusi batin dengan Romo Don Stefano Gobbi, seorang imam Italia dari Kongregasi Santo Paulus pada 1 November tahun 1994, yang mengatakan, "Aku adalah Ratu semua orang kudus." Bejana rohani atau vas spirituale adalah gelar Bunda Maria. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Anda bisa baca dalam Matius 1 dan ayat 18. Dan dituruni oleh Roh Kudus, bisa dibaca dalam Lukas 1 ayat 35. Karena itu Maria menjadi bejana rohani, sebab penuh dengan Roh Kudus. Gelar Maria berikutnya adalah bunga mawar ajaib atau Rosa Mystica. Kitab Yesaya bab 11 ayat 1 dikenakan pada Maria, Ibu Yesus. Maria disamakan dengan tunggul pohon mawar yang secara ajaib bersemi dan berbunga seperti tongkat Harun. Ana, Ibu Maria mandul, namun akhirnya secara ajaib melahirkan Maria. Maria belum bersuami, namun secara ajaib mengandung dan melahirkan Yesus. Maka Maria disebut sebagai mawar ajaib. Salah satu gelar Bunda Maria yang paling bagus adalah tahta kebijaksanaan, sede sapiente. Kebijaksanaan ilahi bertakhta di atas tiang awan. Yesus disebut kebijaksanaan ilahi. Dengan menjadi manusia, kebijaksanaan itu tidak lagi bertakhta di atas tiang awan, tetapi di dalam rahim Bunda Maria.